Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyarul ikhwah wal akhwat fillah azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Masyarul ikhwan wal akhwat fillah azani Allahu wa iyyakum. Pelajaran kita masih pada kabiratul ula, ya, dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kita terputus pada pembahasan tentang penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait syirik yang tersembunyi, yaitu menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, ya. Maka orang yang berbuat syirik demikian, hakikatnya kata beliau, kita melihat orang seperti ini mulai dari akal, pikirannya, badan, tidur dan terjaganya, semua untuk memikirkan dunia. Ia akan menghitung berapa keuntungan dan kerugian yang diraihnya pada hari ini. Kita akan melihat bahwa orang semacam ini hidupnya bergelimang harta di dunia, baik dengan harta yang halal maupun harta yang haram, dengan cara berdusta maupun menipu untuk seluruh urusan dunianya. Ia tidak peduli melakukan semua itu karena dunia telah memperbudaknya. Makanya dikatakan dalam hadis bahwa jenis ini adalah apa? Perbuatan ini adalah termasuk jenis syirik, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, ta'isa abdud dirham, ya. Dan seterusnya. Kata Syekh Utsaimin, apakah engkau mengira bahwa orang seperti ini akan sujud kepada uang atau dinar? Uang dinar? Tentu saja tidak, ya. Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW bahwa ta'isa, celakalah hamba dinar, ya, karena dunia telah menguasai hatinya, maka dia katakan dia sebagai hamba, ya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian, celakalah hamba spray, ya. Tidak ada yang menjadi tujuan hidupnya kecuali untuk memperindah pakaian, tempat tidurnya, melebihi dari sholat dan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketimbang ibadah dengan perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan, ya, lebih diutamakan perbuatan-perbuatan itu tadi, ya. Jadi sholatnya, apanya justru mungkin bahkan tidak terurus. Dia diberi akan senang, tapi jika tidak diberi maka dia marah, ya. Jadi ridhonya adalah karena dunia. Dan ini kalau dalam bab ilmu hati, ini masuk kategori orang yang berpenyakit hati itu seperti ini. Atau bahkan bisa mengarah pada kematian hati. Orang yang hatinya penyakit itu akan benci dan cintanya hanya karena dunia. Keridhoannya ukurannya karena dunia, ya. Kalau diberi dia ridho, kalau tidak diberi marah, murka.
Dia tidak peduli apakah Allah murka, apakah Allah ridho. Tapi kemurkaan dan ridhonya itu justru soal dunia, ya. Dia tidak berpikir bagaimana justru mendatangkan atau meraih ridho Allah. Tapi kebalikannya, justru dia berpikir bagaimana dia mendapatkan keuntungan dunianya. Entah mau Allah ridho kepadanya atau Allah tidak ridho, dia tidak peduli. Ini mengerikan, ya. Sudah sering dibiarkan penyakit seperti ini, penyakit hati seperti ini, bisa akan terus-menerus membahayakan pelakunya, ya. Karena orang yang beriman adalah orang yang cinta dan bencinya karena Allah. Karena ini tanda kesempurnaan iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba lillah wa a'ta lillah." Barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan mencegah pemberian karena Allah, faqad istakmalal iman. Sungguh telah sempurna imannya. Kesempurnaan iman itu dengan benci dan cintanya karena Allah, ya. Makanya dalam mencintai saudara kita sebaiknya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ukurannya karena dunia dan dunia, ya. Oleh karenanya, termasuk ini kita melebar dikit, ya. Termasuk dalam bab apa artinya persahabatan atau pertemanan sering rusak karena unsur ini, karena ketamakan, hasad atau kedengkian. Itu unsurnya unsur duniawi, materi. Kalau karena dibangunnya karena Allah, tidak mungkin ada yang namanya tamak dan hasad. Buat apa tamak dan hasad? Ya, toh semuanya ada pertanggungjawabannya, kan begitu, ya. Kalau dipikir ulang, orang diberi kekayaan lebih juga hisabnya berat, ya. Orang dengan tanggung jawab amanah yang besar di sisi Allah SWT juga berat, ya. Maka semua ini tidak mungkin menjadikan seorang justru ingin mengejar seperti itu. Buat apa dia hasad kalau dia tahu bahwa hakikatnya sesungguhnya, ya, kelebihan, kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang yang lebih besar dari dirinya itu adalah justru juga bisa menjadi, ya, hal yang memberatkan dirinya di hari kiamat, hisab yang berat. Karena malul haram maksudnya yu'adzab, wa malul halal yuhasab. Sahabat Ali pernah mengatakan, atau dibalik, ya, malul halal yuhasab wa malul haram yu'adzab. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, harta yang halal dihisab, pasti dihisab. Harta yang haram pasti diazab. Jadi yang halal saja dihisab, hisabnya berat. Oleh karena Nabi pernah mengatakan, yadkhulu fuqara, ya, yadkhulu fuqara min ummati, atau yasbiqu, ya, redaksinya intinya lebih dulu fuqara umatku ini masuk surga ketimbang orang-orang kayanya, ya. Dengan jarak sekitar setengah hari atau 500 tahun perjalanan. Berapa itu? Sebabnya apa itu? Dengan sebab hisab yang berat, ya. Orang yang banyak hartanya itu sebab hisabnya berat. Nah ini kalau kita paham betul seperti ini, ya, masing-masing orang berarti punya tanggung jawab di hadapan Allah, ya. Kita pun beramal hanya mencari ridha Allah. Kebahagiaan yang kita kejar adalah kebahagiaan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang perlu ditamaki? Apa yang perlu dihasadi? Hasad itu karena unsurnya duniawi. Andaikan dia tidak, ya, melihatnya dari sisi unsur dunia, tidak perlu hasad, ya. Karena dia melihatnya, oh enak ya kalau orang punya banyak harta. Dia melihatnya unsur duniawi. Makanya hasad. Nauzubillah. Taib. Ini hanya sekilas tambahan saja. Lalu dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ya, apabila Allah melimpahkan karunia kepadanya, maka ia akan berkata, Rabb yang maha mulia, maha agung dan maha besar, dialah yang paling berhak atas segala-galanya. Akan tapi apabila tidak diberi, maka dia akan marah.
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may ya'budullah ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja. Ya, hanya berdasarkan harf, ya. Harf artinya huruf sebenarnya. Bisa juga dari sini tepi saja. Ya. Maka jika ia memperoleh kebaikan, itma'anna bihi, dia akan merasa puas, merasa tenang. Wa in asabathu fitnatun, tapi jika dia timpa suatu ujian, cobaan, ya, inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang. Khasirad dunya wal akhirah, maka orang yang demikian kata Allah dia rugi di dunia dan akhirat. Khasirad dunya wal akhirah. Orang yang rugi dunia dan rugi akhiratnya. Ya. Karena yang menjadi ukuran bagi dia adalah kepuasan, kebahagiaan yang seolah-olah semu, ya. Hanya di dunia saja. Yang menurutnya nikmat maka dia, ya. Tapi ketika beribadah kepada Allah tidak dianggap sebagai kenikmatan. Sehingga dia pun menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau mendapat kebaikan saja. Taat pada Allah hanya ketika mendapatkan kebaikan. Ridha, syukurnya, ya. Merasa senangnya adalah ketika mendapatkan nikmat. Tapi ketika mendapatkan musibah, kesulitan, dia merasa bahwa ini adalah hukuman dari Allah, lalu kemudian justru ke belakang, ya, bukan kembali kepada Allah. Merasa hukuman dari Allah lalu kembali menuju pada Allah itu baik, ya. Ini namanya al-inabah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memang tertimpa musibah, tertimpa suatu kesulitan, harusnya memang segera sadar bahwa ini adalah mungkin bisa jadi teguran, bisa jadi ada peringatan dan seterusnya. Tapi kemudian bukan berburuk sangka kepada Allah. Apa berburuk sangka kepada Allah? Yaitu dengan menganggap Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan memperbaiki keadaannya. Lalu akhirnya dia berputus asa. Tapi kalau dia berbaik sangka kepada Allah, ya, dia datang kepada Allah, dia lari, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin, Rasulullah SAW bersabda, jika dia diberi akan dia senang, dan jika diberi dia akan senang, dan jika tidak diberi dia akan marah. Celakalah orang seperti ini, hina karena seluruh urusannya menjadi rusak. Lalu dikatakan jika tertusuk duri ia tidak bisa mencabutnya. Maksudnya Allah akan mempersulit urusannya sehingga satu duri pun tidak mampu ia cabut dari badannya. Jika tertusuk duri maksudnya duri yang menusuk badannya, ia tidak bisa mencabutnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan sebagai perbandingan terbaik dalam perkara tersebut, berbahagialah bagi seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah. Ya, ini ada hadis yang seperti ini, ya. Berbahagialah orang yang memacu kudanya di jalan Allah. Maksudnya ia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Bagi seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah, yang kusut rambutnya, berdebu kedua kakinya, dia beramal, ya, untuk mengejar pahala, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perhatikanlah kata Syekh Utsaimin, hamba yang pertama adalah hamba yang alas tidurnya spray. Sedangkan yang kedua adalah seorang hamba yang tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Hal ini yang terpenting bagi dirinya adalah penghambaan pada Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang kusut rambutnya, yang berdebu kakinya, ya, jika berada di garis belakang maka ia tetap berada di garis belakang. Maksudnya ia tidak akan mempedulikan apapun tempat yang ia tempati. Apabila pada tempat tersebut terdapat manfaat untuk urusan jihad, maka ia berada di tempat tersebut. Inilah yang membuatnya beruntung di dunia dan akhirat, ya. Dia ridho dengan keadaan yang Allah berikan. Tetap beribadah pada Allah meskipun kondisinya mungkin di sini sulit, ya. Dia dalam kondisi apa adanya, ya, tetapi dia senang dan ridho untuk tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari penjelasan Syekh ini, kata beliau,
bahwa di antara manusia ada yang menyekutukan Allah tanpa disadarinya. Maka dikatakan syirik khafi tadi. Ya. Yaitu orang yang mengejar atau menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ini termasuk kesyirikan yang tersembunyi, yang tidak disadari dan jarang orang menyadari bahwa ini adalah kesyirikan. Dianggapnya ketika ya sibuk dunia dan dunia sampai lupa ibadah itu bukan kesyirikan. Padahal ini bagian dari kesyirikan. Maka dikatakan oleh Syekh syirik khafi. Jadi masuknya kategori syirik khafi. Dalam bahasa syariat tidak ada syirik khafi yang seperti ini. Syirik khafi yang dicontohkan oleh Nabi SAW secara langsung adalah seorang yang berdiri untuk sholat, lalu dia percantik sholatnya karena melihat seseorang di belakangnya sedang menyaksikannya atau melihatnya. Ini syirik khafi yang dicontohkan Nabi. Tapi kemudian di sini Syekh Utsaimin mengatakan bahwa termasuk syirik yang tersembunyi, ya, yang kita jarang menyadarinya adalah seorang menjadikan dunia menjadi ambisi tujuan hidupnya, ya, bukan wasilah. Beda kan antara yang menjadikannya wasilah dan tujuan. Kalau wasilah itu berarti kendaraan, sekedar sarana menuju kebahagiaan kepada dunia akhirat kita nanti. Sebagai wasilah untuk mencari ridha Allah, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti dunia ini tidak sampai membebani dia, tidak sampai ke hatinya. Dia pegang dunia tetapi ya kalau memang harus dikeluarkan di jalan Allah, dia keluarkan di jalan Allah. Ya. Ini orang yang menjadikan dunia hanya sekedar wasilah, sarana saja. Ya, bukan tujuan hidup. Ini beda antara tujuan dan sarana. Tujuan jelas berbeda. Kalau tujuan berarti dia mencari apapun, ya pokoknya dunia. Ya. Bahkan pertemanan dia tidak akan mau berteman dengan siapapun kalau nggak ada keuntungan. Ya, tidak akan mau mengurusi orang kalau nggak ada keuntungannya. Dia tidak akan mau membantu orang kalau nggak ada keuntungan dunianya. Ini maksudnya tujuan berarti ya. Masuknya kategorinya menjadikan tujuan. Berbeda dengan orang yang wasilah. Ya berteman walaupun nggak ada keuntungan dunia, tapi kalau ini menjadi sebab nanti ditolongnya kita oleh Allah SWT di hari kiamat, kenapa tidak? Kan gitu prinsipnya. Oleh karenanya dalam hadis Nabi kita harusnya sadar betul artinya tentang hadis ini. Man nafasa anhu min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabiha yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang di dunia, Allah ringankan beban dia di hari kiamat. Coba, kalau yang prinsipnya hanya menjadikan tujuan hidup, tujuan apa? Dunia menjadi tujuan, ya, tujuan hidupnya. Pokoknya kalau nggak ada keuntungan dia nggak mau, nggak bakal nolongin orang, ya, nggak akan bantu orang karena nggak ada tujuannya, nggak ada keuntungan bagi dia, nggak ada plusnya ibaratnya. Kalau bahkan ngorot istilahnya, bikin kantong kita kempes kosong, ya nggak mau dia, nggak ada timbal baliknya, maka dia tidak mau. Nah, inilah yang berarti kacamatanya keliru. Dia telah menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, bukan wasilah menuju kebahagiaan akhirat, bukan sebagai wasilah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah muamalah kita dengan dunia. Jangan sampai hati kita terbelenggu, ya, dengan dunia ini, sehingga apa-apa diukurnya kalau nggak menguntungkan tidak mau. Ini keliru. Makanya dalam prinsip pinjam meminjam itu, kenapa diharamkan ada keuntungan? Karena ini sifatnya adalah tolong menolong. Ta'awun, bagaimana ta'awun kok ada keuntungan? Ya. Kullu qardin jara naf'u fa huwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat maka itulah riba. Enggak boleh. Ya kan? Riba. Maka di situ sifatnya sosial, sifatnya yang ta'awun, maka jangan ada keuntungan. Akad kan ada beberapa, di antara akad yang sifatnya jual beli, ada yang akad sifatnya sosial, ya. Yang sosial ya jangan diambil untung. Namanya juga sosial, berarti bermuamalah baik dengan manusia, berbuat ihsan maksudnya, berbuat ihsan kepada manusia. Maka jangan mengambil keuntungan. Meskipun kadang Allah ganti, ya, Allah beri kebaikan bagi kita, nah, itu tidak usah diharapkan.
Maksudnya tidak usah diharapkan kepada makhluk, tidak perlu pamrih. Harapannya kepada Allah boleh. Ya, berharapnya kepada Allah boleh, karena sesungguhnya ketika seorang berharap pada Allah, hakikatnya dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena harap itu ibadah. Hati berharap, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertumpu untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu boleh. Makanya dalam pengertian takwa itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya petunjuk darinya karena berharap dengan pahalanya. Jadi berharap dengan pahala Allah itu boleh. Tapi yang dilarang adalah pamrih. Berharap dari manusia, berharap upah manusia, berharap dari pahala manusia. Paham Pak ya bedanya ya? Ini sir ya, ini tipis-tipis memang. Benang tipis betul. Kalau tidak jeli memahami bab seperti ini, akidah kita juga agak bingung jadinya. Ustaz, sebenarnya boleh enggak berharap pahala dari Allah? Boleh. Gimana tidak boleh? Berharapnya sama Allah kok. Kalau berharapnya sama makhluk tidak boleh. Ya. Berharap sama makhluk jelas kekeliruan. Ya, karena makhluk itu lemah, hina, rendah. Bagaimana tidak berdaya? Apa yang diharapkan? Ya. Tapi kalau Allah Maha Kuasa, segalanya ada, ya. Maha mengabulkan doa dan seterusnya. Ya. Taib. Maka berharap boleh mengharap pahala ya. Maka beda tipis antara orang yang menjadikan dunia sebagai sarana dengan dunia menjadi tujuan adalah pada ininya ya. Dilihat dari dia berharapnya kepada siapa dalam meraih keuntungan. Kalau berharapnya kepada Allah, pahala dari Allah, ya maka tidak masalah. Maka jangan sampai seorang ya sudah capek-capek berderma ataupun membelanjakan hartanya mungkin untuk kebaikan, tetapi masih berharap atau pamrih kepada makhluk. Ini kerugian. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Karena akan mengarah kepada tadi yang seharusnya dunia hanya sekedar sarana malah jadi tujuan. Kalah kita akhirnya ya. Hati itu sangat lemah soalnya. Kalau dengan tawaran-tawaran yakni seolah-olah kebaikan-kebaikan dunia, ya, keuntungan-keuntungan dunia seolah kalah. Makanya di sini seorang harus hati-hati ya. Baik. Apa kata saya kesimpulannya ya, bahwa ada banyak manusia atau di antara manusia yang menyekutukan Allah tanpa disadari. Maka wahai saudaraku, jika engkau sudah merasakan dunia telah menguasai hatimu dan menganggap bahwa tidak ada yang lebih penting daripada dunia, tidur dan terjagamu hanya untuk dunia, maka ketahuilah sesungguhnya di dalam hatimu telah tersimpan benih kemusyrikan. Telah tersimpan benih kemusyrikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Sabda beliau ini menunjukkan bahwa orang tersebut sangat bersemangat untuk memperoleh harta. Orang tersebut tidak mempedulikan cara untuk mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal ataukah yang haram. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah dengan benar tidak akan pernah mencari harta dengan cara yang diharamkan, ya. Karena barang yang haram akan menuai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang halal akan mendatangkan keridhaan Allah, ya. Dan termasuk kebenaran sabda Nabi SAW dari tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terus terjadi adalah tanda kiamat orang yang mencari dengan cara yang haram, ya. Nabi pernah mengatakan, ya tialan zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal aminal halal aminal haram. Akan datang pada manusia satu zaman yang manusia tidak peduli dari mana diambil hartanya, dari mana mengambil hartanya, apakah dari jalan halal ataukah dari jalan haram. Kata para ulama, ini termasuk tanda hari kiamat yang sedang terjadi, yang sudah terjadi dan masih terjadi, ya.
Artinya bukan hanya di zaman kita saja, sebelum-sebelum kita, bahkan mungkin di zaman para khilafah pun sudah terjadi demikian. Karena sudah terjadi dan masih terjadi. Kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memang ada orang yang tidak peduli mengambil hartanya apakah dari jalan halal atau dari jalan haram. Ya. Asal perutnya kenyang, nauzubillah ya. Bahkan sampai kadang membunuh hanya karena dunia. Ya. Kalau dipikir lebih dalam, padahal rugi sekali orang-orang yang seperti itu. Hanya karena persaingan bisnis sampai berbuat lebih akbar syiriknya, ya, perdukunan. Kalau tadi syirik asgor, maka kategorinya. Hadis atau yang kita sedang kaji tadi, syirik asgor kategorinya. Tapi bisa menjadi akbar ketika dilanjutkan itu, sampai kemudian lari ke perdukunan, ya, sehingga berbuat kesugihan misalkan, pesugihan, ya, jatuhnya ke syirik akbar. Dan di kota-kota besar bukan suatu yang tabu atau bukan suatu yang asing. Kita sering mendengar persaingan bisnis sampai sihir mensihir. Dia tidak. Atau biar tidak betah dibuat di toko itu, buat tokonya jadi sepi dan seterusnya. Perdukunan mengerikan, ya. Sampai di tahun 2010 atau 11, 12 pokoknya antara tahun itu, saya pernah ketemu dengan salah satu ikhwah itu, sampai dia pulang ke Jawa, ibaratnya balik ke Jawa, karena katanya ya di sekitar sini di Bekasi ini, dia katakan bisnisnya bisa hancur-hancuran, rumah tangganya juga hancur-hancuran. Ya, itu betul ikhwah, sering meruqyah juga, tapi ya mungkin lebih kuat lagi sihirnya. Ya. Sehingga akhirnya balik kampung, ya. Dan bahkan ternyata permasalahan rumah tangganya yang selalu suudzon, istri kepada suaminya, suami selalu suudzon kepada istrinya, itu sebabnya juga dari situ juga. Dari persaingan bisnisnya. Subhanallah. Ya. Ini mengerikan. Dunia, ya, sudah menggelapkan mata. Menggelapkan hati, bukan hanya mata. Menggelapkan hati pemiliknya, ya, yang harusnya dunia atau harta itu kita genggam untuk kita kelola, bukan kita genggam untuk kita justru diperbudak dengannya. Ya. Ala kulli hal, ya, ini wakil realita kita. Harus sering kita sindir umat agar ingat dengan hal ini, agar menyadari bahwa seperti ini keliru, tidak benar. Sampai persaingan bisnis kemudian menjadikan justru berbuat syirik akbar atau mendatangi dukun yang konsekuensi sangat berat, ya. Nabi mengatakan dalam dua hadisnya yang berbeda, ya. Pertama lafalnya adalah man ata'arrafan au kahinan, ya, walam tuqbal salatu arba'ina yauma. Barang siapa mendatangi dukun, ya, padahal tidak membenarkan, hanya mendatangi saja, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ya. Kata para ulama, dia tetap wajib salat, tapi salatnya enggak diterima. Ya. Karena naudzubillah kalau mati dalam kondisi selama 40 hari itu yang belum diterima salatnya. Dalam riwayat lain dikatakan man ata'arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kadzaba ala bima unzila ala Muhammad. Faqad kadzaba bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka berarti dia telah kafir. Faqad kafara, bukan kadzaba, faqad kafara. Dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kafir dengan Quran. Berarti dia kafir dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, karena Allah menurunkan kepada Nabi-Nya Al-Quran untuk dibaca, untuk diikuti peraturannya, bukan justru tidak diimani. Ketika orang berimannya justru kepada dukun, berarti tidak mengimani Al-Quran. Ya. Logikanya gimana? Kok bisa dikatakan kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi? Karena ketika orang datang ke dukun, berarti dia tidak yakin dengan hal-hal yang sifatnya ghaib, rahasia yang Allah katakan bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Allah itu meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan kepada siapa yang dikehendakinya. Terserah Allah, itu kehendak Allah. Ya. Dan orang datang ke dukun sama saja tidak membenarkan apa yang datang dari Allah SWT dalam Al-Quran, ya. Karena wahyu itu datangnya dari Allah, sedangkan apa yang dikatakan dukun dari syaitan, ya, sangat bertentangan.
Banyak ya, muqaranah ya, bisa perbandingan untuk mengatakan apa dikatakan kafir di sini. Banyak hal ya. Makanya dikatakan kafir. Karena hakikatnya tidak mengimani dengan kandungan Al-Qur'an yang memerintahkan atau bahkan melarang untuk mendatangi dukun. Nah, jadi dari syirik asghar bisa ke akbar kalau dibiarkan kecintaannya terhadap dunia yang berlebihan, menjadikan tujuan ya. Memang lalai biasanya orang, makanya dikatakan di sana syirik yang tidak disadari, kelalaian ya, lupa kita. Maka perlu sering mengkaji, mempelajari seperti ini agar diingatkan kembali. Baik, berikutnya adalah ringkasnya intinya tadi ya, tentang apa? Syirik tersembunyi dalam bermuamalah dengan dunia ya. Karena dunia itu rendah, hina. Banyak hadis yang menyebutkan bab ini. Tidak ada satupun yang mengunggulkan dunia. Tidak ada satupun yang mengunggulkan dunia. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqallahu kafirun surbatan." Andaikan dunia setara dengan sayap seekor nyamuk. Pernah meneliti, kan ada ya penelitian gerakan kecepatan terbangnya nyamuk ya. Saking ringannya sayap nyamuk itu dalam sekian detik itu sekian gerakan ratusan, ya enggak? Pernah dengar enggak di televisi dibahas? Ya. Betapa betapa kemahaagungan dan maha besar Allah dan juga kebenaran yang dibawakan Nabi SAW dalam sabdanya ya. Ini untuk membandingkan saja. Sayap nyamuk itu saking ringannya dalam sekian detik sudah sekian gerakan, ratusan gerakan. Nabi membandingkan dunia itu dengan sayap seekor nyamuk. Remeh, hina, dina istilahnya. Sangat ringan. Tapi kita memandangnya besar. Kita memandangnya wah gitu ya. Kita memandangnya Masya Allah. Bahkan terjadi penyakit ain gara-gara dunia. Ya. Hasad karena dunia. Perceraian karena dunia. Pertumpahan darah karena dunia. Silaturahim putus karena dunia. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini belum dewasa kalau saya bilang orang seperti ini. Belum baik dalam bermuamalah dengan dunia, berarti belum dewasa. Dia tidak belajar hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ini. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah. Andaikan dunia setara dengan sayap seekor nyamuk. Setara itu loh Pak. Setara itu sebanding, selevel, sekufu. Ya kan? Masaqallah kafirun surbatan ma. Allah tidak akan memberikan minum orang kafir seteguk pun andaikan setara dengan sayap seekor nyamuk. Tapi karena dunia itu lebih rendah, lebih ringan, lebih hina di hadapan Allah SWT daripada sayap seekor nyamuk, makanya Allah masih memberikan rizkinya kepada orang-orang kafir, ya. Bahkan mungkin orang-orang yang durjana, sangat keji sekalipun, memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, bahkan kadang langgeng urusannya, dimudahkan, istidraj kalau bahasa Jawanya, dilulu, dibiarkan leluasa dalam kesesatan untuk memusuhi agama Allah, dan dia bangga dengan memusuhi agama Allah. Ya. Seolah-olah difasilitasi dunianya seluruhnya. Ya. Tapi begitulah ya. Allah menguji, memberikan kenikmatan seperti itu agar mereka ya, semakin dalam kesesatannya. Baik, hadis-hadis yang lain sangat banyak ya terkait dengan hinanya dunia. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak terlalu istilahnya ngoyo ya dengan dunia. Ngoyo Pak, tahu ngoyo Pak ya? Tahu ngoyo Pak? Ya berpeluh capek-capek hanya untuk dunia. Apa-apa jadi ukurannya dunia. Capek kita Pak diperbudak dengan dunia. Sudah cukup ya. Kita jadi tidak sedekah hanya karena takut dunianya hilang. Ya. Makanya Nabi pernah mengingatkan kita, anak pun kalau kita jadikan hanya sekedar perhiasan dunia, anak kalau kita pikirkannya hanya sebagai perhiasan dunia, akhirnya menjadikan kita bakhil. Al-aulad, kata Nabi, mujbinatun wa mubkhilatun. Anak itu bisa menjadi kita pengecut dan bakhil. Pengecut karena kata para ulama
sehingga kita tidak berani berjihad. Padahal panggilan perang untuk berangkat harusnya berangkat, tapi mikirin anak-anak masih kecil nggak jadi. Jadi pengecut kita. Ya. Yang kedua, menjadikan kita bakhil. Oh, nanti kalau saya banyak sedekah, anak-anak gimana? Anak-anak saya aja mungkin masih kurang nanti untuk kuliahnya. Mikirinnya jauh-jauh, kuliah. Padahal rezeki yang sekarang ya gunakan sekarang saja, jangan dipikirin jauh-jauh. Ya. Belum tentu sampai panjang ya. Nah, tapi tentunya harus hikmah ya, memadukan antara meninggalkan anak dalam kondisi kaya atau kecukupan maksudnya daripada dengan kemiskinan, meminta-minta. Tentu lebih baik dalam kondisi kecukupan. Artinya menggabungkan antara hadis yang ini dan hadis yang itu, bukan berarti kemudian melalaikan hak-hak anak ya. Dan juga jangan terlalu bakhil sehingga akhirnya ya ini terlalu peduli dengan anak, akhirnya malah bakhil, takut miskin, takut ini dan seterusnya, yang akhirnya malah menjadikan kita bakhil. Berarti yang proporsional, yang pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Kemudian kesyirikan yang berikutnya adalah sumpah ya. Sumpah ma'asyiral muslimin. Sumpah al-half atau al-hilf. Arti sumpah di sini adalah memantapkan sebuah perkara dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Sumpah itu artinya al-qasam bil mu'addam, yaitu memantapkan sebuah perkara atau menjadikan sebuah perkara yang diagungkan, objek yang diagungkan itu bil mu'addam, dengan yang diagungkan ya, untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan. Biasanya kan begitu sumpah ya. Demi Allah saya akan berbuat seperti ini. Demi Allah saya tidak akan melakukan ini. Nah, sumpah itu adalah penekanan sesuatu dengan yang sesuatu itu adalah yang diagungkan menurut kita. Ya, menjadikan yang untuk objek sumpah itu adalah sesuatu yang diagungkan menurut kita. Inilah kenapa terjatuh dalam perbuatan syirik asghar ya. Kenapa terjatuh dalam perbuatan syirik? Karena ketika orang bersumpah dengan nama selain Allah, itu hakikatnya berarti dia sangat mengagungkan yang seperti itu, yang dijadikan bahan sumpah tadi. Misalkan demi Nabi, misalkan, tidak boleh ya, demi Nabi. Kenapa nggak boleh? Karena berarti hakikatnya ketika dia bersumpah dengan nama Nabi, dia sangat mengagungkan Nabi SAW, dan pengagungan ini adalah hak Allah, hak yang khusus bagi Allah. Pengagungan dalam hal seperti ini adalah pengagungan yang sifatnya hak Allah SWT, yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini katakan oleh Syekh, makanya seseorang tidak mungkin akan bersumpah dengan menyebutkan sesuatu melainkan sesuatu yang disebutkannya itu sangat agung bagi dirinya. Seolah-olah ia ingin mengatakan demi keagungan zat yang aku sumpahi. Ya, objek sumpah tadi. Bahwa aku telah berkata jujur atau sumpah demi Nabi aku ini akan melakukan ini, demi Ka'bah misalkan. Nah, ini ketika bersumpah dengan seperti ini berarti pengagungan kepada selain Allah. Makanya para ulama sepakat ijma ya bahwa kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan dua hal, dengan namanya atau sifat-sifatnya. Ya. Dengan menyebutkan nama Allah atau sifat-sifatnya. Demi Allah, ya. Atau demi pemilik Ka'bah, Rabbul Ka'bah, jadi Allah Subhanahu wa taala. Kan nama lainnya ya, atau sifat lainnya Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sering digunakan Nabi, demi yang telah mengutusku dengan kebenaran. Atau sahabat biasanya begitu ya, mengatakan kepada Nabi, walladzi ba'asaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ini maksudnya demi Allah. Yang mengutus Nabi dengan kebenaran Allah ya. Kebenaran di sini jadi Islam. Demi zat yang telah mengutusmu dengan Islam ya. Ini hadis apa nih? Hadis orang yang disebut buruk sholatnya, kan gitu ya. Sampai orang itu bersumpah itu, karena saking diulang-ulang sama Nabi, suruh mengulangi sholatnya, balik lagi dia sholat, ulangi lagi, salah lagi sholatnya. Jadi dia sholat nih, Nabi masuk masjid, dia pun masuk masjid, dia langsung sholat,
Setelah selesai sholat 2 rakaat, dia salam kepada Nabi, dijawab salamnya oleh Nabi. Apa kata Nabi? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Balik, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Orang sekarang digituin, Pak. Parangnya keluar. Kamu siapa berani-berani menghukumi orang? Benar sah tidak diterimanya orang sholat. Padahal ngingetin, dia sholatnya tuing gitu kan. Secepat kilat. Irji' kata Nabi, kembali, fasolli, sholat lagi, fa innaka lam tusolli. Lihat di sini hadisnya, jelas banget Nabi mengatakan kamu belum sholat. Padahal dia gerakannya apa ya? Dia gerakannya tetap sholat sampai selesai tuntas. Tapi dikatakan Nabi belum sholat. Ada yang salah berarti di sini. Sudah sholat tapi belum dikatakan sholat oleh Nabi. Maka dia sholat lagi, ya, dia selesaikan sholatnya, dia salam kepada Nabi, dijawab salamnya oleh Nabi. Apa kata Nabi yang kedua? Masih irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Dia sholat lagi. Sampai yang ketiganya dia mengatakan wallahi atau walladzi ba'asaka bil haq, disumpah dia. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. La uhsinu ghairahu. Aku enggak bisa lebih baik dari ini. Aku tidak tahu melakukan yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, ajarkan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan idza qumta ila shalah, apabila kau berdiri untuk salat, ya, fakabbir, maka takbirlah, yakni takbiratul ihram. Faqra ma tayassara laka minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yani Al-Fatihah tentunya, kemudian juga surat pilihan. Kemudian kalau sudah selesai, warka hatta tatma'inna raqi'an. Nabi mengatakan, lalu rukuklah sampai tuma'ninah rukukmu. Oh. Tuma'ninah di sini, penting ada rukuk tuma'ninah. Farfa atau sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri tegak. Iktidal betul, enggak boleh masih bengkok langsung sujud. Iktidal dulu, tegak betul, ya. Jadi beda antara tadi rukuk dan mau sujud, tidak langsung sujud tapi tegak dulu, benar-benar tegak lurus, benar-benar lurus. Badan itu sudah diluruskan benar. Ya. Hatta ta'tadila qa'iman kata Nabi. Sumasjud hatta tatma'inna sajidat. Lalu sujudlah sampai tumakninah sujudmu. Oh, benar-benar di sini, Pak. Sumarfa hatta tatma'inna, apa kata Nabi? Lalu duduklah hatta tatma'inna jali, sampai tumakninah dudukmu. Sumasjud, kemudian sujud lagi sampai tumakninah sujudmu. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lalu demikian lakukan seterusnya semuanya dalam sholatmu seperti itu. Harus tuma'ninah. Ini yang menjadikan sahabat tadi dikatakan Nabi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ajari anak begitu, Pak. Jadi kalau sholat di hadapan kita, tuing. Sini. Diulangi sholat. Udah sholat tadi, udah ulangi dulu. Kita pakai metode Nabi. Main itu juga, main nggak langsung diajari. Loh, dia lagi gerakannya cepet lagi. Oh, dipanggil lagi, belum sholat kamu, ulangi. Sampai dongkol dia ya. Kita baru ajari, ini yang benar seperti ini. Harus tuma'ninah. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit? jelas melawan hadis ini. Jauh sekali. Hadis ini jelas mengatakan harus tuma'ninah. Ya. Karena tuma'ninah para ulama sepakat termasuk rukun sholat. Apa itu rukun? Kalau nggak dikerjakan, nggak ada sujud sahwi, Pak, nggak sah sholatnya. Kalau kewajiban, kan beda rukun, beda wajib, beda sunnah. Harus bedakan 3 ini ya, rukun sholat, wajib sholat, sunnahnya sholat. Ya, kita belajar fikih harus tahu seperti itu kan. Rukun itu kalau ditinggalkan, ya nggak sah sholatnya. Misalkan lupa, meskipun lupa. Saya tadi belum tasyahud akhir. Jadi begitu sujud terakhir langsung salam. Ya batal karena tasyahud akhir itu rukun. Tasyahud akhir itu rukun. Misalkan kelupaan gitu ya, habis sujud langsung assalamualaikum. Belum tasyahud akhir padahal. Belum baca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Sholawat kepada Nabi. Misal, maka dia tidak sah sholatnya. Diulang karena rukun.
Kalau wajib sholat beda. Wajib sholat itu kita tidak kerjakan, lupa, sujud sahwi. Ya. Toleransi sujud sahwi itu hanya pada lupa dalam wajib. Sunnah boleh juga sujud sahwi, tetapi enggak juga nggak apa-apa. Hatta wajib juga tidak apa. Kalau benar-benar kelupaan juga sujud sahwinya, sudah lupa juga sujud sahwinya. Ya mungkin ada orang seperti itu, ya. Karena dia tidak yakin mana yang benar. Mau ditakkid mana yang benar? Yang benar nih yang kurang atau yang nambah, gitu kan? Dia juga sulit untuk membedakan. Maka juga sudah tidak perlu sujud, tidak apa-apa, sah sholatnya. Tapi kalau rukun tidak sah sholatnya. Ya, penting belajar fikih di situ ya. Baik. Ini kemana pembahasannya? Sumpah tadi ya, sumpah. Jadi sahabat tadi sampai bersumpah, walladzi ba'asaka bil haqq. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, maka ajari aku ya. Nabi juga sering mengatakan waladhi ba'asani bil haqq atau waladhi ba'asani bil haqq, yang telah mengutus jiwaku dengan kebenaran, mengutusku dengan kebenaran. Artinya ini serupa ya, sumpah dengan nama Allah tapi bahasanya lain. Boleh seperti ini. Ya, jadi sumpah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Syekh Utsaimin mengatakan, oleh karena itu seorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah terkandung sumpah atas nama sifat dari sifat-sifatnya Allah dengan salah satu nama dari nama-nama Allah SWT. Allah berfirman, amma ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama mana saja yang kamu dapat menyuruh Allah, ya, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu asmaul husna. Ya. Mau dipanggil dengan wal a'zami misalkan, demi yang maha agung, jadi Allah Subhanahu wa taala. Wal akbari misalkan, demi yang maha besar. Boleh ya. Jadi gantinya dari wallahi. Dan sumpah itu kalau dalam bahasa Arab wawunya wawu qasam, cirinya wawu qasam adalah harokat terakhirnya kasroh. Wallahi bukan wallahu. Wallahi. Ya, itu bedanya. Nah, di sini Syekh kemudian menerangkan huruf sumpah. Ya, huruf sumpah ada 3, ya, waw, ba dan ta. Ya, seperti wallahi la af'alana kada, demi Allah aku akan berbuat seperti ini. Atau billahi. Ya, ini sama saja, hanya beda dalam bahasa Arab. Ya, terakhir tallahi. Ya, artinya sama semua. Intinya bersumpah dengan nama Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh. Ya. Allah juga berfirman, yahlifuna billah lakum liyurdukum. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, musyrikin saja bersumpahnya dengan nama Allah. Masuk kita muslimin malah bersumpahnya dengan nama selain Allah SWT. Jadi musyrikin Quraisy itu kenal Allah SWT dari sisi Allah itu pencipta, pengatur. Bagaimanapun dakwah sudah ada sebelum Nabi diutus ya. Sehingga mereka sudah mengenal Allah dalam arti yang menciptakan, yang menghidupkan mereka, ya, yang memberi rizki. Mereka tahu bahwa Allah yang memberikan rizki mereka. Mereka tahu. Makanya dalam sumpah mereka seringkali bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Qala tallahi in kitta la turdin. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakaku. Ini contoh-contoh yang diterangkan oleh Syekh bahwa sumpah dengan huruf waw, ba dan ta ya. Fala wa rabbika, ini waw dengan waw lagi menunjukkan sumpah. Mana dengan menunjukkan sumpah? Kan kalau dalam bahasa Arab atau nahwu kayaknya sama saja. Mana yang membedakannya? Kasroh tadi ya. Warabbika bukan warabbuka. Kalau fala warabbuka beda artinya dengan fala warabbika ya. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman, la yu'minun ya. Di sini sampai Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia. Padahal dalam ayat-ayat, dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan makhluknya. Ini ingin saya komentari sedikit ayat ini.
Padahal dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan makhluknya. Wadduha wal laili idza saja dan terusnya. Kemudian wasyamsi wadduhaha wal qamari idza, itu sumpah semua itu. Terakhirnya wal qamari, bukan komaru, wal qamari. Ini sumpah berarti. Idza wan nahari, berarti sumpah juga itu demi waktu siang. Idza jalla wal laili. Nah, sumpah itu, Pak. Karena berakhiran kasrah. Allah bersumpah dengan makhluknya tidak masalah karena Allah yang menciptakan makhluknya. Tapi kita bersumpah dengan nama selain Allah dilarang. Karena Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Ini hadisnya. Larangan dari Nabi, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka berarti dia telah berbuat syirik. Taib. Dalam banyak perkara Allah bersumpah dengan makhluknya, ya. Demi waktu duha, demi waktu asar, demi waktu malam, demi waktu siang. Tapi khusus terkait kewajiban kita untuk mengikuti Nabi, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha mulia, dengan zatnya yang maha mulia. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu wahai Nabi sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Artinya kita harus ittiba, meneladani Nabi, sami'na wa ata'na, apapun yang diputuskan Nabi. Allah SWT sampai dengan tegas bersumpah dengan dirinya yang maha mulia untuk bab ini, khusus bab ini. Padahal bab-bab lain seperti wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, itu masih dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Tetapi ketika menyebut untuk perintah mengikuti Nabi, berhakim dengan hak keputusan Nabi, ya, Allah bersumpah dengan zatnya yang maha mulia. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan dan mereka tidak mendapati berat beban dalam diri mereka, ya. Wa yusallimu taslima, sampai mereka menerima dengan sepenuh hati. Menerimamu wahai Nabi, menerima keputusanmu. Baik. Syekh Utsaimin kemudian mengatakan semua contoh di atas adalah ayat-ayat yang berisi huruf-huruf sumpah. Tallahi billahi wa rabbi, ya. Contoh-contoh saja, ya, dalam Al-Quran dan banyak contoh yang lainnya. Bersumpah atas nama selain Allah merupakan bentuk kekafiran atau kemusyrikan. Karena dalam hadis yang lain redaksinya dua-duanya. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kafir atau kesyirikan. Jadi apa yang dikatakan Syekh Utsaimin ini berdasarkan hadis tadi. Jadi bersumpah atas nama selain Allah merupakan bentuk kekafiran atau kemusyrikan. Hal tersebut dapat menjadi kekufuran, baik kekufuran besar maupun kecil. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Apabila orang yang bersumpah atas nama sesuatu dan meyakini bahwa sesuatu tersebut memiliki keagungan seperti keagungan yang dimiliki Allah, maka kalau seperti ini, maksudnya perbuatan ini jelas syirik akbar. Karena benar-benar menganggap sesuatu yang dijadikan objek sumpah itu punya keagungan seperti keagungannya Allah. Menyamakan, Pak. Kalau menyamakan jelas secara syirik akbar. Padahal pada asalnya sumpah dengan nama selain Allah itu syirik asghar. Ya. Kenapa dikatakan syirik asghar? Karena para ulama mengatakan segala yang disebut oleh Nabi atau dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi disebut sebagai syirik, tetapi belum sampai pada derajat syirik akbar, itu syirik asghar. Itulah pengertian syirik asghar. Jadi definisi syirik asghar yang paling mudah itu segala yang disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis dengan istilah syirik dinamakan syirik, tetapi tidak sampai derajat syirik akbar. Ya. Syirik akbar itu apa? Ya, ini harus tahu syirik akbar dulu apa. Syirik akbar itu tasfiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillahi, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah. Ya, sujud itu kan harusnya khusus bagi Allah. Berdoa khusus bagi Allah.
ibadah lah ya. Ibadah itu kan khusus untuk Allah. Ketika disamakannya makhluk dengan hal yang menjadi kita seolah-olah sifat ibadah kepadanya, maka ini berarti syirik akbar. Maka Syekh merinci di sini syirik dalam sumpah ini bisa akbar, bisa kecil. Bisa akbar, bisa kecil. Kapan akbar? Ketika yang bersumpah tadi meyakini bahwa yang menjadi objek sumpah punya keagungan seperti keagungan Allah. Atau mungkin tidak berani sampai selancang itu, tapi cipretan lah. Ya, dia punya kecipretan zatnya Allah. Nah, ini kan sama saja. Seperti keyakinan orang yang mengatakan Isa itu Tuhan, ya kan? Itu kan berarti karena dasarnya dari apa? Dasar keyakinannya dari apa? Karena dia diciptakan dari Allah. Padahal dari ruhnya Allah kata dia. Padahal makna dari ruhnya Allah itu dari makhluk yang Allah ciptakan. Ya, ruh itu kan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, inilah kadang ketergelincirannya dicari celah, Pak. Karena dalam ayat bunyinya seperti itu. Wa ruhum min, dan ruh darinya, dari Allah SWT. Apa maksudnya ruh dari Allah? Ruh kan makhluk. Ya, jadi ruh yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya. Jadi kadang dicari-cari, dibikin bingung kita dalam debat dengan mereka. Sehingga seakan-akan benar kok Isa itu adalah Tuhan. Buktinya apa? Al-Quran yang menyebutkan. Ya, Al-Quran tidak itu maksudnya. Maksud Al-Quran ketika mengatakan ruh darinya adalah ya ini seperti bagaimana Adam. Adam juga diciptakan langsung bahkan oleh Allah. Ya. Bahkan langsung, andaikan yang berhak untuk jadi Tuhan Adam, kan Adam langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui perut ibu dulu, ya tidak. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk layak keandaikan. Ya, karena langsung diciptakan olehnya Subhanahu wa taala. Baik. Nanti malah khawatirnya antum belajar seperti ini kayak bingung ya. Ini kristologi bahaya. Ya, biarkan yang ahli dalam bidangnya untuk membahas seperti ini. Baik. Apabila orang yang bersumpah atas nama sesuatu dan meyakini bahwa sesuatu tersebut memiliki keagungan seperti keagungan yang dimiliki Allah, maka perbuatan seperti ini tergolong syirik akbar. Sepakat kita ya. Karena menyamakan Allah dengan menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia berkeyakinan terhadap sesuatu tersebut yang menjadi objek sumpah tersebut tidak dianggap memiliki keagungan seperti keagungan yang dimiliki oleh Allah, maka perbuatan ini hanya termasuk syirik kecil dan wasilah atau jalan menuju syirik akbar. Ya. Dan saya kira kalau orang muslim yang terjatuh dalam sumpah-sumpah seperti ini tetap ya jatuhnya pada syirik asghar karena dia hanya meyakini paling bahwa tidak sama dengan keagungan Allah, tetapi hanya saja hanya semacam yang diagungkan saja ya, diagungkan saja, dimuliakan. Karena Nabi dudukannya sangat tinggi, maka dia katakan wan Nabi, demi Nabi. Jadi jangan sampai bersumpah seperti itu. Orang sedang saking cintanya pada Rasulullah kebablasan. Demi Allah dan Rasulnya. Sumpah itu cukup demi Allah. Jangan demi Rasulnya. Demi Allah saja ya. Jangan plus Rasulnya. Karena ada larangan dalam hal ini ya. Mungkin kita niatnya ingin memuliakan lah Allah ya Rasulnya gitu ya. Tapi tidak boleh. Kapan disebut Allah dan Rasulnya boleh dan kapan tidak boleh, itu harus kita juga jeli dalam memahami bab ini. Boleh ya kalau kita hanya menyebutkan syariat Allah dan juga syariat Rasulnya, ya boleh saja. Tapi kita ketika menyebut seperti tadi, ya bersumpah dengan nama Allah dan Rasulnya, ya jelas tidak boleh karena menyamakan di sini. Ya. Mengikuti Allah dan Rasulnya boleh karena memang ada perintah untuk mengikuti Rasulullah. Ya, karena ada perintah untuk mengikuti Rasulullah. Dahulu pada zaman jahiliyah kata Syekh Utsaimin, orang-orang terbiasa bersumpah atas nama nenek moyang mereka. Kemudian Nabi SAW melarangnya dan bersabda, janganlah kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian.
La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Maksudnya jangan kalian menyebut nama saudara kalian atau kakek atau sesepuh atau dengan nama nenek moyang kalian. Ya, mungkin misalkan marganya apa gitu ya, berbangga dengan marganya demi ya, kan marganya misalkan Jelani, demi Jelani. Nah, ini tidak boleh. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Alasan larangannya adalah karena ini perbuatan jahiliyah. Pertama dari sisi tasyabuh dilarang, berarti ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Naudzubillah. Lalu Nabi mengatakan barang siapa ingin bersumpah maka bersumpahlah atas nama Allah atau diam saja. Man kana hadisnya gimana ini? Barang siapa hendak bersumpah, man yuridu an yahlif falyahlif billah. Barang siapa hendak bersumpah maka bersumpahlah atas nama Allah. Au liyasmut. Kalau tidak mau ya sudah diam. Ya. Maksudnya boleh bersumpah dengan syarat harus atas nama Allah atau tidak bersumpah dengan sama sekalian enggak usah sumpah. Ya, sama sekalian aja ya. Adapun bersumpah atas nama Allah, atas nama selain Allah, maka jenis sumpah ini terlarang. Contohnya di sini atas nama Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, penghulu umat manusia. Jika Anda mengatakan demi Nabi Muhammad, maka Anda akan menjadi pelaku syirik atau orang yang kufur, atau juga orang yang bersumpah atas nama Jibril misalkan. Demi malaikat Jibril, demi malaikat Mikail, demi malaikat Israfil, demi malaikat penjaga neraka atau Malik. Ya. Semua perbuatan ini termasuk syirik. Ya. Kemudian contoh lain kata Syekh, jika Anda mengatakan demi matahari, bersumpah dengan demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, maka hal ini juga termasuk perbuatan syirik. Perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai syirik besar. Ya, kalau yang dijadi objek semua ini. Ya. Ataupun syirik kecil tergantung yang diniatkan atau yang diyakini. Maksud di Syekh di sini tergantung yang diyakini. Kalau keyakinannya menyamai Allah, keagungannya, berarti syirik akbar. Kalau hanya mengagungkan saja tanpa lebih dari itu, ya, maka syirik asghar. Adapun bersumpah, Anda bersumpah atas nama sifat Allah, seperti demi keagungan Allah, demi keadilan Allah, saya akan berbuat seperti ini dan seperti itu. Ya, maka sumpah seperti ini tidak dilarang. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, ijma' ulama boleh bersumpah itu hanya dalam nama dan sifat-sifat Allah, atas nama keadilan Allah, atas nama keagungan Allah dibolehkan. Ya, karena ini sifat. Adapun jika Anda bersumpah atas nama selain Allah, maka sebagaimana yang telah saya atau Syekh Utsaimin katakan tadi, bahwa bersumpah seperti itu merupakan perbuatan kufur atau syirik, dapat tergolong syirik besar ataupun syirik kecil tergantung dari yang mengatakannya. Ada seorang yang mengatakan ia dianggap murtad dengan sumpah seperti ini, apabila seperti ini dan seperti itu. Kata Syekh mengkritisi ucapan seperti ini tidak benar. Ya. Karena masalah takfir, murtad itu kan berarti mengkafirkan orang. Menganggap murtad orang lain berarti mengkafirkan orang. Ini babnya khatir, ya, sangat berbahaya. Tidak semua orang boleh berbicara bab ini. Kenapa? Karena masalah takfir itu hak Allah dan Rasulnya. Dan yang paling tahu hak Allah dan Rasulnya adalah para ulama. Jadi setelah Allah dan Rasulnya adalah para ulama. Jadi penuntut ilmu tidak mudah-mudahan untuk mengkafirkan. Hanya karena sesuatu kemudian dikafirkan. Ada sekarang orang keblinger belajar nawaqidul Islam misalkan. Pembatal-pembatal keislaman. Dia belajar baru masalah pembatal. Dia belum belajar syarat dikafirkan, penghalang dikafirkan. Kan harusnya belajar tuntas, jangan hanya pembatal keislaman saja. Dia harus belajar pula kapan orang dikafirkan dan kapan terhalang dikafirkan. Kan gitu ya. Jadi syaratnya apa aja orang dikafirkan itu. Terus siapa yang berhak mengkafirkan? Apakah setiap orang boleh mengkafirkan? Repot nanti. Ya. Nanti kayak anak SD, seenaknya. Mama ini
itu bid'ah loh, nggak boleh mama ini. Ya itu anak kecil wajar karena dia tidak tahu kapasitas ilmunya. Nah kalau kita seperti itu nggak beda jauh dengan anak kecil. Ya padahal agama ini bukan urusan anak kecil, maksudnya bukan haknya anak kecil untuk berbicara. Ya haknya orang berilmu untuk berbicara. Nah, jadi bedakan antara belajar dengan bermuamalah. Kita belajar tahu bahwa hukum seperti ini syirik ini, tapi ketika ada orang melakukan jangan langsung menghakimi. Itu maksud saya. Ya, yang sering dilupakan dalam kajian itu ini menjelaskan seperti ini ustadznya. Ustadznya harusnya menerangkan seperti ini, double. Beda antara di majelis ilmu, beda di lapangan gitu ya. Penerapan itu beda, bukan hak kita untuk masalah menghakimi ini. Ya itu bid'ah, tapi pelakunya belum tentu langsung mubtadi', yang harus dihajar langsung harus ditinggalkan. Belum tentu. Ada orang awam mungkin karena kebodohannya. Ada betul-betul ada orang awam. Kita saksikan betul ada orang-orang yang benar-benar karena kebodohannya nggak tahu sama sekali. Giliran dikasih tahu, nah, baru bingung dia. Kenapa bingung? Karena ini ustadz, ini juga ustadz, ya kan? Nah, ini berarti perlu lagi penjelasan lagi biar lebih mantap lagi. Dia masih bingung karena wajar karena masih yang ngomong ini juga ustadz, yang ngomong ini juga ustadz. Nah, perlu ada terus tambahan ilmu agar dia lebih mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah daripada ustadz, kan gitu. Harusnya kan mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah. Nah, jadi penting untuk kita dalam penerapan nyata di masyarakat itu tidak serampangan. Ya. Kenapa ustadz? Itu pelin-pelan dong kalau seperti itu. Bukan pelin-pelan. Itulah orang berilmu, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini ucapan dalam teori seperti ini, iya. Tapi ada orang praktek seperti itu, belum tentu masuk dalam kategori yang teorikan kita, gitu. Paham ya? Kita tadi bilang datang ke dukun gak boleh gini-gini. Terus ada orang datang ke dukun karena kebodohannya, oh musyrik. Ya nggak gitu juga, nasihati belum, ya ngomong baik-baik belum, sudah langsung main dihakimi. Tapi kalau kemudian kita menghindari, menjauhi orang ini karena takut saja, karena nggak berani menasihati juga nggak berani. Itu ijtihad Anda, artinya hak Anda untuk seperti itu. Ya, tapi kalau sampai menghakimi, oh dia mau musyrik, itu bukan hak kita. Ya, baik. Babnya luas kalau bab masalah takfir ini, artinya sangat khatir, sangat berbahaya ya. Karena Nabi mengatakan man qala li akhi kafir faqad ba'a li ahadihima. Ini konsekuensi yang sangat berat. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, maka akan kembali ke salah satu di antara keduanya. Entah yang mengatakan atau yang dikatakan. Hati-hati ya. Entah yang mengatakan atau yang dikatakan. Kan kasihan juga kalau yang dikatakan tadinya enggak kafir jadi kafir. Nah, kan? Atau kembali ke Anda sendiri akhirnya jadi malah murtad. Nauzubillah. Apa yang tertinggal dalam bab ini? Masalah takfir ya. Baik. Tinggalkan dulu, nanti kalau pada babnya akan kita bahas. Baik. Ia dianggap murtad apabila seperti ini dan seperti itu. Ucapan seperti ini tidak dibenarkan untuk diucapkan. Apabila kenyataannya tidak benar, maka ia akan menjadi seperti perbuatannya sendiri, yaitu murtad tadi kan. Karena di judge Anda kafir akan kembali ke salah satunya soalnya. Kemudian apabila ucapannya ternyata benar, niscaya tidak akan bisa kembali kepada agama Islam dengan selamat. Maksudnya akan dia berdosa dan kufur. Ini konsekuensi yang berbahaya. Mengatakan saudaranya kafir. Man qala li akhihi kafir faqad ba'a li ahadihima. Barang siapa mengatakan saudaranya kafir, maka akan kembali ke salah satu dari antara keduanya. Entah yang mengatakan atau yang dikatakan. Ya. Ini kemudian keterangan Syekh ya panjang, masya Allah. Kalau baca semua waktunya masya Allah. Intinya kita sudah masuk poin sumpah itu sudah kepegang ya. Maksudnya yang dikatakan sumpah jadi syirik akbar atau kapan dikatakan sumpah itu jadi syirik asghar. Asalnya syirik asghar ya. Saya katakan tadi sumpah itu paling banter asalnya harusnya syirik asghar. Artinya
karena orang paling bersumpah itu biasanya keyakinan saking mengistimewakan saja, karena saking mengistimewakan sesuatu itu tadi. Bahkan kadang ada orang yang banyak nggak tahu ucapan maknanya. Demi langit dan bumi, ya, aku akan selalu mencintaimu. Omong kosong, gombal. Jadi apa? Hidup matimu kan? Aku akan selalu bersamamu. Giliran mati nggak mau ngikuti, ya. Sudah ngelirik yang lain. Aduh. Ya, intinya memang ada tipe yang ketiga ini ya, meskipun tidak diterangkan oleh Syekh. Benar-benar karena kejahilannya, ya, dia dan tidak maksud mengagungkan malam juga tidak maksud mengagungkan bumi juga tidak maksud. Ya. Taib. Wallahu alam, tapi para ulama tidak menerangkan bab ini. Hanya dua saja ya, yaitu sisi syirik kecil atau syirik akbar. Jadi yang berhak untuk bersumpah atas nama makhluk hanya Allah, ya. Jadi selesai intinya pembahasan tentang sumpah dari yang diterangkan oleh Syekh bisa dibaca kembali. Di sini intinya Syekh mengulang-ulang penjelasan dengan penjelasan yang sama, dengan maksud yang sama yang kita terangkan tadi. Sampai sini, ma'asyiral muslimin, ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Kalau kita memperbaiki sholat dengan tujuan supaya tidur, itu termasuk Pengajaran berarti ya? iya, Mengajarkan. iya, Nah, supaya tidur gitu. Itu termasuk syirik tidak ya? Termasuk riya. iya. Riya atau tidak? Taib. Jika kita sholatnya di hadapan anak kita atau orang-orang yang kita memang ingin ajarkan tentang sholat, ya, atau bahkan mungkin di masyarakat kita, karena sholatnya masih salah, kita ajarkan agar sholat yang sunnah loh ini yang seperti ini. Benar-benar itu niatnya mengajarkan, tidak ada tumpangan tadi, mempercantik atau memperindah karena dilihat orang, murni untuk mengajarkan, maka tidak masalah. Bahkan dia mendapat 2 pahala. Pahala sholatnya, maksudnya pahala keikhlasannya, dan pahala dakwahnya. Karena mengajak manusia kepada kebaikan namanya dakwah, ya. Ini bisa dilihat pembahasan ini di kitab Qaul Mufid, Syarah Kitab Tauhid atau Ala Kitab Tauhid, karya Syekh Utsaimin juga yang menerangkan Syekh Utsaimin dalam mensyarah Kitab Tauhid. Jadi beliau memisalkan ketika orang sholat lalu untuk mengajarkan orang lain, maka dia dapat 2 pahala. Atau gini Bu, status ya, kita kan kadang menghakimi orang ini riya, belum tentu. Bisa jadi memang benar-benar dakwah. Udah lagi kajian nih, ayo datang yuk. Nah, yuk pada datang ke kajian, statusnya begitu. Atau moto kajian, dalamnya kajian begitu difoto. Kan belum tentu dia riya juga, belum tentu. Bisa jadi, oh kajian udah mulai lah, biar orang itu pada datang. Jadi niat itu yang tahu hanya pelakunya. Tentu Allah Maha tahu. Ya, makanya di sini kita tidak boleh menghakimi ya. Karena perkara niat ini urusan hati. Loh, ikhlas hendaknya yang tahu pelakunya. Nah, jadi bijak juga, jangan sampai segala sesuatu yang di-share di Facebook misalkan kemudian dikatakan riya, belum tentu. Belum tentu. Kecuali jelas-jelas ya. Ka'bah kan hadapnya sana. Karena biar Ka'bahnya kelihatan, dia hadapnya ngelawan Ka'bah, terus biar Ka'bahnya di belakangnya jadi background gini. Doa itu kan harusnya menghadap kiblat. Nah, ini hadap ini biar riya Ka'bahnya kelihatan gitu. Nah, ini kata riyanya kalau ini. Tapi sebagai mukmin memang kita harus mawas diri. Meskipun tadi saya katakan boleh, bahkan termasuk dakwah, tapi mawas diri dari riya itu tetap harus dijaga. Jangan sampai karena menggampangkan bab ini terus apa-apa dipoto gitu ya, apa-apa diupload, apa-apa dikabarkan ke orang.
Apa-apa dikabarkan orang, apa-apa diceritakan orang, apa-apa dikeluhkan orang itu ada banyak mandor. Pertama, bisa jatuh ke riya. Kedua, mendatangkan khawatir orang-orang yang hasad ya. Nabi mengatakan likulli dzi ni'matin hasud. Setiap orang yang punya nikmat ada aja yang hasad. Hati-hati. Ya. Cerita, rumah tangga lagi begini kacau. Kata temannya, ya udah cerai aja. Ternyata temannya ngarep jandanya. Kan muskilah kan? Makanya jangan mudah cerita, jangan mudah curhat sama orang. Kita belum tentu, meskipun sebaik apapun orang itu belum tentu di belakang kita tidak tahu kita. Kecuali orang berilmu ya. Kalau orang berilmu kan insya Allah nasihati. Oh ya udah jangan begitu. Bahkan saya ini kalau dicurhati ibu-ibu saya nggak langsung terima, nggak mau terima. Karena harus dua versi. Adil, harus adil. Istrinya mengatakan tidak pernah digauli gini-gini. Dia setelah udah nggak pernah. Ternyata ketika suaminya didatangkan tidak begitu. Baru sepekan belum sebulan katanya. Ini ceritanya sebulan nggak pernah menyentuh. Anak bingung sampai. Ada suami yang begitu masa kan nggak mungkin. Ya, sebagai laki-laki kita kayaknya nggak lama-lamanya nggak mungkin Pak ya. Nah, gitu artinya ketika didatangkan baru. Itu makanya kalau tanyanya ke ahli ilmu akan lebih bijak. Ya, curhatnya kepada ahli ilmu akan bijak. Tapi kalau curhatnya ke teman, pagar makan tanaman bisa jadi. Ya, ibu-ibu harus peka ya. 6. Ada yang lain? Silakan Bu. Oh Bapak, Ikhwan silakan. Masih bujang ya? Alhamdulillah. Stok banyak. Kodam. Ya. Bermuamalah dengan jin ya, khususnya menjadikan khodam ini jatuh kesyirikan. Ada satu yang harus tahu di kaidah dipahami betul dalam hal ini karena yang harus dipahami apa itu? Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia itu lebih mulia daripada selainnya. Daripada jinnya, ya. Sehingga ketika kemudian dia dipercayai dengan kita, bahkan kita minta tolong kepadanya, karena khodam itu akhirnya minta tolong biasanya. Kita minta tolong kepadanya, ya. Itu akan menjadikan dia merasa diagungkan. Inilah jatuh syiriknya di situ. Ya. Dia diagungkan akhirnya dia membantu, tetapi membantu dalam hal-hal yang sifatnya terkadang menolong agama kita, terkadang bahkan menyesatkan agama kita. Ya. Jadi ada timbal balik sebenarnya. Dia karena kita agungkan, kita lulukan, makanya dia membalas kebaikan kita. Kan ada yang dengan mewiridi, diwiridi ya. Ya, karena kita mau mewiridinya misalkan. Dikasih makanannya adalah zikir ini. Bacaan zikir yang tidak diniatkan untuk Allah tentunya ya syirik. Niatnya untuk apa? Biar khodamnya tetap ada pada saya. Saya punya jimat batu ini misalkan. Batu ini biar jinnya tidak pergi, saya zikirnya ini. Itu kan zikir untuk siapa berarti? Meskipun dia menyebutnya bismillah, 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 bismillah. Tapi ketika niatnya bukan untuk Allah kan berarti syirik. Ya, beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di kalangan awam atau khususnya penuntut ilmu di pesantren-pesantren tradisional memang kadang jadi subhat. Seolah-olah seperti itu boleh. Karena pertama kiainya atau gurunya begitu juga. Ya. Yang kedua menganggap ini sihir putih. Padahal tidak ada sihir hitam, sihir putih. Semuanya hitam. Hanya mengkelabui kita. Ya. Karena sihir putih pun justru menyesatkan perlahan. Apa maksud saya? Antum sudah menangkap omongan saya. Jadi intinya itu menggelincirkan kita dari jalan Allah. Cuman caranya halus kalau sihir putih itu. Intinya biar kita kafir. Cuman ya halus. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi jin, setan dari golongan jin, mengaku Tuhan, ya dalam perjalanan terus mengaku Tuhan.
ada suara teriak dari langit. Aku Tuhanmu, hari ini aku halalkan yang tadinya aku haramkan. Langsung respect orang berilmu, nggak bodoh amat kan gitu. Orang berilmu, maksud yang diharamkan jadi halal. Padahal Nabi syariatnya telah sempurna, nggak mungkin yang sudah ditetapkan oleh Nabi haram ya haram, nggak mungkin jadi halal bagi siapapun, nggak bisa, ya nggak, pengecualian manapun tidak bisa. Maka kemudian langsung berteriak, enggak, kadzab, engkau berdusta, engkau adalah iblis. Langsung kemudian suara itu hilang dan balik lagi, kenapa engkau menyadari bahwa aku adalah setan atau iblis? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Allah tidak mungkin mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tidak mungkin, syarat ini telah sempurna. Tidak mungkin terjadi perubahan. Kata iblis setelah itu, padahal aku datang telah menggelincirkan lebih dari 70 ahli ibadah sepertimu. Artinya ahli ibadah itu sangat mudah digelincirkan dengan jalan seperti ini. Datang pura-pura ya ngajari dalam mimpinya amalan zikir yang sesuai Nabi dulu. Jadi enggak sesuai yang salah dulu, enggak. Pelan-pelan, Pak. Jadi mungkin di mimpi kita kayak Pangeran Diponegoro Ponegoro ya, atau Sunan Kalijaga gitu kan, karena kita sering lihat gambar-gambarnya, akhirnya terbayang dalam mimpi kita setannya atau jinnya dalam bentuk seperti itu. Terus nasihati kita, bro, kamu mau pinter nggak? Mau cepat dapat jodoh nggak? Zikirnya ini. Zikir ya kita cek semuanya ayat Al-Quran, semuanya hadis Nabi sahih. Itu awal, jangan salah, pelan pasti. Jadi menggelincirkan anak Adam itu enggak. Mereka udah mahir, no? Dari zaman Adam sampai zaman kita, ya jelas mahir. Ya enggak? Mereka sudah berpetualang berkali-kali menggelincirkan ahli ibadah, sangat tahu cespleng itu kapan dan enggak cesplengnya kapan tahu. Jadi jangan dianggap istilahnya baru kemarin sore mau menggelincirkan anak Adam, enggak, sudah lama. Ya. Makanya ibu-ibu jangan mau kalau dikasih ini wirid-wirid ini, cek dulu. Ada ajarannya enggak dari Nabi. Ya, kalau Nabi tidak ngajarin jangan, ya. Biasanya seperti itu. Makanya yang tergelincir dari jalan-jalan seperti ini tetap pada ujungnya akhirnya ya biar keluar dari ajaran Islam. Lama-kelamaan nanti zikirnya tidak sunnah. Ya, tidak sunnah. Teman pernah datang ke saya itu cerita seperti itu. Saya tadinya diajari zikirnya bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini pun kita masih kritisi. Andaikan meskipun zikirnya ini benar sesuai sunnah, tapi biasanya bilangan-bilangan zikirnya enggak sesuai sunnah. Kan hanya 3 kali ya. Pagi 3 kali, sore. Tapi ini kan biasanya karena diajari melalui mimpi, bilangannya ganti, mungkin 77 kali atau 3.330 kali, atau bahkan disuruh tanpa nafas. Aneh-aneh pokoknya. Baru kemudian nanti zikirnya semakin jauh, kalimat-kalimat jampi-jampi yang kita nggak tahu maknanya. Itulah ya inti hakikatnya menggelincirkan. Kenapa kita katakan tadi tidak ada sihir putih, sihir hitam? Ya karena sejatinya itu hanya jalan setan menggelincirkan kita saja untuk menjauhkan dari agama Allah. Yang tadinya kita beribadah tidak jadi beribadah. Seperti sufi-sufi yang sekarang yang tadinya mengatakan orang itu harus ma'rifat dulu, baru kemudian nanti hakikat. Itu yang sekarang lagi ramai di Facebook ya. Kalau kamu cari babi itu Allah, Allah itu babi. Ini yang lagi ramai di Facebook itu. Screenshot ya, perkataan seorang sufi yang sudah tingkat hakikat. Ngeri sekali. Ya. Dia kebelingernya bukan main-main dan dia menganggap perkataan seperti ini sah-sah saja, benar katanya. Itu tauhidatul wujud, manunggaling kaula Gusti gitu. Bersatunya hamba dengan makhluk. Ya, kalau kamu cari Tuhan tidak ada Tuhan karena Tuhan adalah diri saya. Oh, ngeri kan? Menganggap dirinya Tuhan. Ya, itulah setan. Apakah ketika Syekh Siti Jenar atau bahkan sebelumnya Ibnu Arabi mengatakan seperti itu langsung kafir seperti itu? Karena enggak, proses panjang untuk disesatkan itu. Dari amalan-amalan yang tidak diajarkan dulu sama Nabi, terus bisikan-bisikan lain, terus
sampai kemudian sesat seperti itu. Ya kan? Pernah lihat film Sunan Kalijogo, Siti Jenar? Itu kan prosesnya begitu. Tadinya dia baik, kan dari Arab dia. Dari Palestina kalau tidak salah. Siti Jenar itu. Atau Syekh Lemah Abang. Nah, pada tahu kisahnya kan. Itu kan tadinya dia masih zikir-zikir yang syar'i. Kemudian lama-kelamaan dia banyak bertapa lama-lama jadi aneh-aneh omongannya. Dan yang paling peka waktu itu adalah Sunan Kalijaga. Yang paling peka tahu bahwa dia sesat itu Sunan Kalijaga. Yang lainnya masih berbaik sangka. Ya, tapi Sunan Kalijaga justru yang paling peka dan itu sesat. Ya. Nah, ini jadi masih banyak distorsi sejarah yang tidak benar berarti ya. Kalau kemudian Sunan Kalijaga itu katanya begini dan begini. Beliau juga termasuk sebenarnya dakwahnya berusaha untuk benar tentunya inginnya ya. Meski mungkin caranya ada yang salah. Baik. Itu ya, khodam. Tentang khodam itu tidak benar. Jadi dia ingin menggelincirkan kita tapi perlahan. Sama saja dengan khodamnya dukun berarti kan. Kalau dukun ibaratnya yang kafir jinnya, kalau yang khodamnya muslim biasanya jinnya muslim. Sama saja itu intinya hakikatnya adalah persekutuan ya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Bedanya kalau yang kafir itu syaratnya adalah menyembelih, darah haid dan seterusnya. Yang kufur-kufur lah. Sedangkan yang muslim ya zikir, tapi tadi tidak diajarkan Nabi, jumlah-jumlah bilangannya tidak diajarkan Nabi ya. Menggelincirkan pelan-pelan. Dan terakhir yang awal tadi saya katakan, kenapa kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai orang yang kita agungkan, makhluk yang kita agungkan? Karena Allah telah menjadikan manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Jadi bahasa penggambarannya gampang dipahaminya, pembantu kita muliakan kemenye. Tahu kemenye, Pak? Lagu. Sendiko dawuh pembantuku. Gambarannya begitu, Mas. Sendiko. Jadi sama pembantu tapi antum begini. Apa kira-kira hatinya pembantu itu? Majikanku tunduk. Ya enggak? Kan gitu kurang lebih. Jadi jin yang statusnya di bawah kita, kemudian kita muliakan, kita lulukan, kita agungkan. Manusia bodoh kan gitu. Tapi di depan kita baik, di depan kita muji-muji mungkin, tapi di belakang kita, makanya setiap orang yang punya khodam itu ketika sakit lebih parah sakitnya. Kenapa? Karena jin itu menginjak-injak dirinya. Tambah sakit, tambah pusing, tambah dibikin puyeng. Dan survei membuktikan bahwa orang yang punya seperti itu tidak bisa mati. Maksudnya ketika mati itu lama. Karena khodamnya masih menyiksa dulu. Jadi ketika sakit itu makin parah, Mas. 2 kali sakitnya orang yang biasa sakit. Kenapa? Karena ketika sehat kita akan disuruh sama kita, jinnya akan disuruh sama kita. Tapi saat kita sakit, jinnya akan nginjak kita. Jinnya akan bahkan mungkin kenapa sih orang yang punya khodam sering pusing kepalanya, sering tiba-tiba ini? Itulah. Karena sebenarnya dia nggak mau sama kita, nggak mau diperbudak, nggak mau dijadikan partner, nggak mau. Hati-hati ya. Baik. Para ulama kita ada yang dialog dengan jin atau yang mendakwai bangsa jin, tetapi tidak sampai menjadikan seperti itu partner dan lain-lain, tidak. Murni untuk mendakwai saja. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ibu-ibu, cukup? Oh, silakan. Nggak ada. Itulah justru penyimpangannya sebenarnya kalau kita yang peka itu dari awal penyimpangannya di sininya. Sisi ini sudah harus dipermasalahkan. Karena menentukan jumlah tertentu harus begini itu siapa yang menentukan? Syariat tidak menentukan. Kayak kita sah-sah saja meskipun boleh baca bismillahirrahmanirrahim itu boleh juga kok selain 3 itu. Tapi mungkin tidak harus ada ketentuannya begini dan begini, nggak ada. Misalkan saat ini kita lagi ngerasa sakit, bismillahirrahmanirrahim. Itu sah-sah saja. Karena kita istilahnya tawassul atau meminta tolong dengan Allah dengan zikir-zikir yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berkeyakinan dengan
Dengan bacaan ini kan maknanya gitu ya, tidak ada yang memadharati yang di langit ataupun di bumi dengan nama Allah, tidak ada yang memadharati. Sembuh atau mati misalkan, bisa saja. Nah, tetapi tidak ada bacanya harus sekian, ada, kecuali harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Oh iya, jadi untuk menentukannya itu dua saja, Bu. Sebab yang dibolehkan itu dalam kita berobat atau dalam mencari rizki, sebab itu hanya dua. Sebab syar'i dan sebab kauni. Apa sebab syar'i? Sebab syar'i itu berarti ada dalilnya. Jelas-jelas dalilnya. Allah berfirman begini, ya, Rasulullah bersabda begini. Ya, barang siapa yang menyambung silaturahim atau barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambung silaturahim. Oh, berarti silaturahim itu memperluas rezeki, menambah rezeki. Nah, ini sebab syar'i. Ya. Meskipun kita nggak tahu menambah rezeki itu yang kayak apa dimaksud dalam hadis ini. Ya. Tetap kita amalkan. Ya. Mungkin nominalnya bertambah, wallahu alam, keberkahannya mungkin bertambah. Kata para ulama, keberkahannya yang bertambah. Ini sebab syar'i. Sebab kauni, sebab yang jelas teruji coba kemanfaatannya. Sebab yang jelas teruji coba kemanfaatannya, baik sisi medis, sisi klinis, bahwa obat ini memang mujarab misalkan, ya jelas. Tapi kalau zikir sekian kali ini nggak syar'i karena dalilnya nggak ada, nggak kauni juga, ya kan? Ini cara diagnosanya begitu. Kalau mau tahu bahwa ini menyimpang atau tidak, lihatnya dua ini. Ini syar'i nggak? Diajarkan Nabi atau tidak? Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, ada enggak ayat yang menyuruh seperti ini, petunjuknya. Kemudian kauni, secara kauni boleh enggak kita mencari sebab dengan seperti itu, biar dapat jodoh, maka ya misalkan pakai apa gitu ya, harus pakai sarung misalkan. Di maghrib misalkan, ini mengada-ngada ya, hanya contoh mengada-ngada. Misalkan seperti itu, harus seperti ini. Padahal secara klinis, medis ataupun cara-cara menurut orang tidak ada yang benar kayak gini. Tidak teruji coba seperti ini. Maka dua hal ini batal. Ketika dua hal ini batal, berarti bukan cara yang dibenarkan. Cara yang dibenarkan hanya dua saja. Syar'i, kauni. Ya. Taib. Gitu Bu ya. Termasuk dalam berobat, dalam apapun. Dalam mencari rezeki, dalam berbisnis. Ya. Orang mau kaya, syar'i, dalil syar'i ini ada nggak cara-cara seperti ini? Oke, ada, berarti benar. Secara teori bisnis, benar nggak? Ini bisa menggenjot pelanggan datang banyak, semakin banyak. Kalau nggak, berarti nggak benar. Ya, maka batal. Ya kan? Misalkan mencampurkan bakso dengan kotoran sapi, ya kan? Itu kan nggak syar'i, nggak ada, kauni juga pengen muntah dengarnya ya, kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Datang ke Kiai Slamet kemudian cari itu, Kiai Slamet udah mati katanya. Tahu Kiai Slamet? Kebobule yang di Solo itu. Saya mengajarkan ini dua ini, paham ya? Jadi ini kunci banget ini, paham ini sukses kita dalam beragama ya. Jadi sebab itu hanya dua. Contoh tadi khodam, batal juga dari sisi ini. Khodamnya untuk apa dia? Sekarang khodam untuk membantu dia misalkan biar kuat badannya, ngalahin musuh. Oke. Dari sisi syar'i ada nggak dalilnya bahwa biar musuh kalah itu dengan seperti itu? Nggak ada. Adanya kalau mau berjihad pun tiga yang dianjurkan Nabi. Olahraga jihad itu ada tiga ya, memanah, berenang, berkuda. Nggak ada dalil seperti itu. Pertemuan dengan jin, bantuan jin. Kemudian secara kauni nggak ada, apalagi ini nggak mungkin. Ya tidak teruji coba. Jadi ini dua resep ini manjur untuk menganalisa, mendiagnosa apakah ini diajarkan atau tidak, penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini berfaedah dan bermanfaat, bisa dipahami
Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.